Selamat sore. Hari Kamis 11 Maret tahun 2021. Posisi pukul 4 sore ya. Pukul 4 sore tapi sudah seperti ini gelap ya. Karena mau hujan, maka saya sendiri langsung cepat pulang ya dari kebun, soalnya hujan suka gede dan petirnya suka besar-besar, tapi sampai saat ini masih belum ya tuh. Oke, untuk mengisi kekosongan waktu kita tetap berbagi pengalaman dan mungkin juga sedikit pengetahuan. Mudah-mudahan pengetahuan ini bisa berguna buat sobat-sobat pemula ya. Pemula, soalnya kenapa saya utamakan pemula, karena di wilayah kita ini, terutama di wilayah Brebes Barat ya, itu masih sedikit yang nanam, dan yang akan nanam di season depan alhamdulillah animonya banyak ya. Respect dari petani semakin tinggi untuk budidaya porang. Oke, untuk kali ini saya akan kupas tuntas, mudah-mudahan tuntas ya, masalah spora ya, masalah spora atau bunga porang yang tumbuh di kebun kita biasanya. Nah, ini saya contohkan yang ada di polybag saja, soalnya kan waktunya sudah nggak di kebun ya, soalnya udah sore. Ini spora ini saya waktu dulu sebelum tumbuh itu sebesar ini nih, kurang lebih sebesar ini, agak kecil dikit lah, nggak sebesar ini pokoknya ini ngepas tanahnya cuman atas dan bawah saja. Kenapa? Karena memang untuk spora sendiri ini tidak berakar ya, walaupun ada akar sedikit, paling 1-2. Karena kalau spora ini adalah tidak ada pembesaran umbi ataupun tidak ada pembentukan umbi. Karena walaupun yang bertunas seperti ini tidak ada pembesaran umbi bibit ya, adanya umbi baru. Jadi ini harus diingat juga oleh diketahui ya oleh para pemula yang mungkin nanti akan menanam. Jadi seberapapun besar bibit yang kita tanam itu tidak akan pernah membesar, tapi menghilang. Kemudian terus yang kita ambil itu umbi yang mana? Umbi baru, pembentukan umbi baru gitu. Jadi seandainya ini adalah umbi bibit, nanti yang ini hilang semakin kempes, dan yang ini adalah nanti di sini ada pembentukan umbi baru di atasnya, kemudian membesar ya. Yang ini semakin mengecil, yang ini semakin membesar. Nanti ini hilang, yang ini yang lebih besar daripada bibit awal gitu. Nah, itu siklus pertumbuhannya seperti itu untuk porang dalam pembesaran umbi ya, Okay. Nah, untuk spora ini tidak ada pembesaran atau pembentukan umbi, yang ada cuman membesarkan ini. Ini adalah biji, nantinya dalamnya biji ya. Ini mungkin ada kecil, kelihatan kecil tapi ada lebih dari 200 ya. Okay. Ya. Maka dari itu kadang-kadang tergantung petaninya. Apabila ada yang pengen spora untuk nantinya bibit polybag, untuk nantinya mendapatkan umbi ya, pengumbian untuk bibit sebesar ini, paling besar biasanya. Ini contoh saja, karena ini adalah katak ya. Biasanya sebesar ini, lebih kecil dari ini juga ada yang lebih besar dari ini, ada yang nyampe sampai dari biji spora itu ada yang sanggup pembesaran sampai 7,5 ons. Itu luar biasa.
dan itu pun hanya 1-2 sebetulnya. Jadi karena apa, itu mungkin hanya ada apa tuh namanya, unsur kehebatan mungkin di lahan atau di mana atau di pupuk dan sebagainya, mungkin ya kebetulan. Tapi paling tidak sebesar ini sudah dapat untuk bibit ya. Dan lebih kecil dari ini juga banyak. Yang namanya umbi mini, umbi isi 100, umbi 100 lebih kadang-kadang ada. Ya, kecil-kecil ada umbi ya, umbi mini. Tapi sebesar apapun umbi, berarti itu sudah, kalau ditanam itu sudah berarti season kedua atau umbi 2 musim gitu. Tanaman porang 2 musim. Kalau kita tanam dari umbi, walaupun itu umbi mini, walaupun umbi mini sebesar kelereng, tapi ketika kita tanam, kalau ditanya ini berapa musim? 2 musim. Karena 1 musimnya itu adalah dari katak atau dari biji bunga ini. 1 musim, kalau dari biji bunga atau dari katak itu baru 1 musim. Ketika sudah jadi umbi ditanam kembali, berarti segede apapun bibitnya, sekecil apapun bibitnya, itu adalah 2 musim namanya. Berarti udah musim kedua kita tanam gitu. Nah, kembali kita ke bibit ini, spora ini. Ini lama ya, termasuknya lama. Kalau kita hitung itu rugi ya. Jadi apa? Rata-rata ketika kita menempatkan bibit umbi di karantina, itu yang muncul pertama, yang muncul lebih dulu itu adalah calon spora. Jadi intinya bulan 8 atau bulan 9 itu yang lain baru dikit, dia mah sudah tinggi gitu ya, sudah lebih tinggi dari yang lain. Itu biasanya untuk spora. Dan kita nanti kalau memang sudah memahami pertunasan, itu paham. Jadi untuk yang menjadi spora itu seperti apa, nanti di video yang lain saya akan beritahu. Soalnya untuk saat ini kita belum ada yang bertunas umbi-umbi itu. Nanti ketika udah ada yang bertunas, ketika nanti di bulan 8, 9, nanti kita akan buat video bahwa tunas seperti ini adalah untuk spora gitu. Bakal jadi spora gitu. Ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya dari warna, dari bentuk, itu pasti kita tahu. Nanti ketika ada yang tunas. Untuk sekarang kita karena memang tanggung, kita apa yang perlu bisa kita pelajari, dan apa yang bisa saya berikan. Itu insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para calon petani porang yang mungkin di season depan akan ikut menanam itu. Nah, ini kita sebagai acuan saja. Nanti bagaimana Anda ingin spora, apa Anda tidak ingin spora, maka ketika ingin spora kita biarkan seperti ini. Ketika kita nanti istilahnya tidak ingin spora, ketika ini baru muncul kelihatan bahwa ini adalah untuk spora, bakal calon spora, berarti kita tebang. Nah gitu. Ini salah satu contoh, saya biarkan 1 waktu itu. Ini paling besar loh waktu itu bibitnya, dan paling besar dan muncul paling pertama. Ini saya tanam itu bulan 9 di sini, ditaruh di sini. Sementara ini sudah tinggi waktu itu, udah segini nih. Jadi bulan 9. Sementara yang saya tanam di lahan itu paling awal itu di pertengahan bulan 10. Tapi ternyata ini masih seperti ini, dan yang di lahan sudah ada yang dorman, katak yang ditebang ya, kemudian tumbuhnya daun biasa seperti ini, tapi gede ya, langsung seperti ini ya. Jadi sekarang sudah ada yang dorman, tunas pertama, kan ada yang tunas kedua ya. Jadi ada yang umbi-umbi di bawah 1 kilo itu adalah ada yang bertunas kembali. Jadi ini tunas awalnya sudah dorman, dan ini katak jumbonya. Ini katak tengahnya ini yang spora. Yang di lahan saya ada 8 waktu itu. Saya tebang semua. Kemudian setelah ditebang 2 minggu kemudian atau 20 hari. 20 hari ya, paling tidak 20 hari itu sudah keluar tunas. Keluar lagi setelah ditebang ya. Potong aja gitu.
Ada juga trik yang lain, katanya dikerowaki kemudian ini ditilep sehingga ini terganggu, akhirnya akan timbul tunas baru ya gitu. Itu juga ada eksperimen orang ya di YouTube, saya lihat waktu itu. Tapi kita hasilnya belum tahu apakah memang betul-betul tumbuh tunas baru atau tidak. Belum ada apa konfirmasinya ya dari video tersebut. Nah, ini dulu yang dulu saya tebang di sana, tanaman pertengahan bulan 10 itu tumbuh langsung spora, kemudian saya tebang. Ini soalnya saya tahu bakal spora, itu bakal spora, saya tebang. Nah, sekarang sudah dorman dan kataknya seperti ini, katak jumbonya. Ini katak tengah, yang lainnya masih banyak. Nah, kalau kita hitung berarti rugi kita kalau memang disporakan begini. Karena apa? Ternyata ini yang bulan 9 saja saat ini belum apa-apa, ini belum, masih jauh. Ini nanti semakin membesar, kemudian nanti setelah membesar hijau, kemudian jadi kuning, kemudian jadi merah. Baru itu namanya sudah tua ya, baru kita bisa ambil untuk bibit gitu. Kemudian kita jemur dan sebagainya. Jadi termasuknya perlu telaten juga. Dan juga kalau dilihat dari seperti ini sekarang, sepertinya kita ini rugilah kalau memang kita hitung-hitungan ya, hitung dagang. Soalnya apa? Umbi tidak membesar, kadang tetap seperti itu, kadang semakin kecil ya. Karena apa? Ini adalah hanya dari bibit. Ini apa? Tumbuhnya itu nutrisinya dari bibitnya tersebut disedot. Maka ketika ini nanti tua pun bibitnya semakin kecil lah gitu, semakin mengkerut gitu. Tapi kadang-kadang tidak habis. Dan ini kalaupun tidak ditanam seperti ini, kita ambil saja, itu nggak apa-apa, ditaruh aja nggak apa-apa. Karena apa? Ini tidak membutuhkan akar. Ini tumbuh itu dari nutrisi bibit. Maka kalau bibit segede gini, mungkin nanti ketika istilahnya ini sudah membesar dan panen, bibit semakin agak kecil gitu, karena nutrisinya diambil ke sini. Ada akar 1-2 itu hanya untuk menambah saja mungkin ya. Karena apa? Kita tahu ketika tidak ada daun itu tidak ada masak makanan. Sementara apa yang sementara apa yang dikonsumsi oleh tumbuhan, yaitu bukan istilahnya sedotan langsung dari tanah ataupun dari media ya. Akan tetapi dari media dibawa ke atas ke sini, kemudian sampai ke daun, dari daun nanti dimasak, kompornya adalah matahari, kemudian setelah masak baru kita turun kembali ke sini dan dikonsumsi. Nah, kalau ini masaknya di mana? Nggak ada, maka memang otomatis ini tidak ada pembesaran, yang ada adalah penyusutan. Karena nutrisi ini adalah hanya ambil dari simpanan yang ada di bibit umbi, begitu. Maka dari itu nanti ini akan lebih kecil. Kemudian ini juga istilahnya lama, yang lain sudah dorman yang di lahan, yang dijadikan daun ya, yang dijadikan tunas daun. Kita tebang kemudian tumbuh lagi tunas daun. Kemudian sekarang sudah bisa diambil ada kataknya. Mungkin nanti bulan 5 adalah umbinya dan kataknya juga tunas kedua. Jadi ini kita bukan rekomendasi ya, bukan rekomendasi, tapi saya berpendapat rugi kalau kita mempertahankan spora. Karena satu lama, karena apa? Ini saya yakin nanti berbarengan di bulan 5, 6 baru dia akan membesar tua ya. Nah, sekarang sementara cuma dapatnya ini pun nanti ada proses lagi, harus kita yang sudah merah diambil, kalau nggak diambil ya jatuh. Kalau di lahan keduluan sama burung ya, itu burung juga ada jenis burung yang seneng dengan spora ini kalau sudah matang ya, udah merah gitu kan, manis mungkin bagi mereka. Bagi kita mah nggak tahu, pahit kali itu ya. Jadi seperti itu saja. Jadi kita hanya artinya memberikan pemahaman ya. Kita untuk saat ini juga tidak banyak
reaksi ini adalah umbi sebesar ini, panen sebesar ini dan sebagainya, karena belum ya. Terus kemudian kalau katak, saya memang sering utarakan katak. Masalahnya apa? Katak sudah dapat banyak, saya udah dapat katak, dan juga alhamdulillah memang seperti ini, gede-gede kataknya, banyak gitu. Jadi untuk masalah lain sementara ini belum. Kemudian apa yang perlu saya sampaikan, yang kita lihat di depan mata, memang ini juga perlu disampaikan. Silahkan setelah saya sampaikan seperti itu, silahkan apabila istilahnya ada yang silang pendapat, monggo dikomenkan. Soalnya apa? Ini adalah diskusi. Kita bertujuan bukan untuk menyesatkan petani yang lain, tapi hanya untuk memberikan mungkin apa itu argumen dari saya itu seperti itu, barangkali cocok. Dan kalau memang ada argumen lain, monggo didiskusikan, silahkan dikomenkan, nanti biar saya juga tahu kalau saya ada salahnya di mana, kan gitu. Kalau memang benar ya alhamdulillah. Oke, dan terima kasih buat Anda semua yang selalu mengikuti channel saya. Dan jangan lupa tetap like, comment, subscribe, dan share video saya, agar mungkin kawan yang lain yang nggak sempat membuka atau menemukan channel saya bisa juga mengikuti apa yang saya suguhkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, seperti itu. Terima kasih ya, kembali saya ucapkan terima kasih karena channel saya ini besar karena partisipasi dari Anda semua yang selalu mengikuti video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi